Kita perhatikan kandungan ayat. Ayat yang ke-213 ini masalah kerasulan Nabi Muhammad. Nah, Allah katakan kanan nasu ummatan wahidah. Adalah manusia itu umat yang satu. Satunya apa? Satu Tuhan. Satu dari segi keturunan. Jadi awak pesona bersaudara semuanya. Apalagi nanti dilihat dari segi akidah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi awak pesona nya. Bapak gitu diawali oleh Allah ayat. So di bawah diceritakan mereka berselisih. Selisihnya tentang pemahaman, tentang akidah, tentang Nabi Muhammad. Allah utus rasul-rasul. Tujuan rasul itu diutus disebutkan mubasyirin wa munzirin. Pertama memberi berita gembira, kabar gembira. Contohnya ketika Allah menceritakan sorga untuk orang-orang yang bertakwa, itu namanya tafsir. Berita gembira. Jadi materi dakwah Nabi duanya, Nabi-Nabi. Pertama yang menggembirakan, yang kedua kabar petakut. Kabar petakut. Nah, jadi banyak dalam ayat Allah katakan wa anzir dan peringatkanlah. Peringatkanlah. Ada ayat wa anzir ashirataka. Peringatkanlah keluargamu. Nah, peringatkanlah keluargamu. Ada ayat ancamlah, peringatkanlah kepada mereka tentang kematian. Ada ayat firman itu. Nah, di materi dakwah Nabi peringatan. Ada yang peringatan tentang kematian, tentang neraka. Itu berbentuk peringatan. Disebut dengan tanzir. Nah, mereka berbeda tentang ke Nabi Muhammad walaupun sudah dikatakan dalam banyak ayat Muhammad itu dari kalangan mereka. Nah, kalau kau kan dikajian ummatan wahidah. Ayat lain laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dirimu. Kenapa dikatakan dari dirimu? Sesuai ayat itu ummatan wahidah. Manusia itu umat yang satu. Nah, di samping penjelasannya, mereka sudah sangat mengenal Nabi Muhammad mulai dari semenjak kecilnya. Nah, mereka sudah mengenal Nabi Muhammad. Nah, Allah katakan kanan nasu ummatan wahidah. Faba'asallahu nabiyyin. Allah mengutus nabi-nabi mubasyirin yang membawa berita gembira, wa munzirin dan memberi peringatan, wa anzala ma'ahumul kitab dan Allah menurunkan bersama mereka kitab. Jadi setiap nabi, setiap rasul itu Allah beri kitab. Jadi kok ada orang kini ngaku-ngaku jadi rasul atanya kenyo kitabnya ujungnya. Enaknya yang rasul itu pasti pakai kitab. Ada lagi mukjizat. Nah, ayat yang kita baca sebelum ini. Sal bani Israel kam atainahum min ayatim bayyinah. Nah, ayatim bayyinah kan dua penjelasan dulu. Yang pertama ada ayat yang tertulis.
Nabi Isa dapat Injil, ada Taurat, Nabi Musa. Ada lagi pengertiannya mukjizat. Nabi Isa banyak mukjizatnya. Bisa menghidupkan orang yang mati. Bisa menghidupkan orang yang mati. Pernah satu kali dihidupkan oleh Nabi Isa orang yang sudah 500 tahun matinya. Lah 500 tahun dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Setelah dihidupkan ditanya, tanya dari Nabi Isa, apa yang engkau rasakan? Nambah rasul kecik Nabi Isa. Jawab orang tu, sampai kini sakitnya sakaratul maut tu masih halun nilang lainnya. Bayangkan ibu, sampai kini sakitnya sakaratul maut tu halun nilang laila 500 tahun. Lalu 500 tahun. Mas sakit sakaratul maut tu penyakit yang paling berbahaya, Bu. So ujungnya mati. Kalau tak matinya lo sakaratul maut tak mau lah. Nak mati jangannya kan. Lah. Satu orang pasti merasakan. Cuma ada katikonya merasakan sakitnya sakaratul maut tu dia ada Allah biusnya. Orang kalau lah dibius kan tak terasa sakit lah kan. Contoh orang operasi dibius dulu lai kaditurih paritnya, kadibalah kapalonya, dikarik kakinya, tak terasa sakit lah. Ada bius. Sakaratul maut ko ada lo biusnya. Biusnya Bu. Kalau kecil lo tak? Allah perlihatkan kepada mereka itu surga. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah dengan amal-amalan, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat-malaikat seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, kamu jangan bersedih, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Diperlihatkan kenyo ke surga tuah diperlihatkan sego asik lah yang mencalik betul ndak terasa lai sakit sakaratul maut. Orang asa mencalik keindahan hilang rasa sakit. Buktinya ketika Zulaiha membagikan buah-buahan kepada ibu-ibu, dan itu dia gelo pisau tajam cik surang, suruh motong buah-buahan jakok. Sadang asiknya motong buah-buahan ditampil kalah Nabi Yusuf, mencalik kegantengan Nabi Yusuf, lebih mengango secalik dakakuah. Akhirnya balik, ndak tahunya basuh tangannya. Bukan sekedar luko, Bu. Kalau luko sekalinya tuh. Padahal ayat mengatakan qatta'na aydiyahunna. Kalau qatta'na pakai tasdid itu berulang kali. Kalau ndak pakai tasdid qatta', itu mau sekalinya tuh. Ayo, sekali mungkin luko sekali. Sama juga luko kiri kan sekali saja dah. Luko tangan steknya. Iko qatta'na. Mereka telah memotong-motong berulang kali istimrar. Nah,
Dia mencalik ke tampanan Nabi Yusuf. Ndak terasa dia bahasa jari nanti potong leh. Nah, jadi Allah bius dengan keindahan itu buktinya apa? Apalagi nanti yang diperlihatkan itu surga. Surga yang diperlihatkan. Sehingga tak merasa lanyo, tak terasa denyo sakitnya sakaratul maut. Nah, ini Nabi Isa dari mukjizat Allah menghidupkan orang yang telah mati. Ditanya. Nah, so Nabi Isa itu kan banyak mukjizat. Itu juga ayat. Ayat. Malah pernah lo Nabi Isa sekali waktu rapi. Kan Nabi Isa bisa memanggil malaikat jin segala macam. Sadang rapi asik je pembesar-besar. Ada kawan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan Nabi Isa lagi. Mujizat. Rasul kan punya mujizat. Ayat cek lah. Rapi je pembesar. Ada kawan yang duduk sebelahnya. Sadang rapi tu tiba tamu serang duduk dekat pintu. Nah, kawan yang duduk sebelah Nabi Sulaiman cakap memperhatikan tamu datang. Agak lain calik kayaknya. Nah, lah saudara tanya Sulaiman siapa nak datang kemudian cakap. Pada itu agak lain calik kamu nampak mahnya. Nah, itu kawan nambo mah, kawan mah itu malaikat mautnya. Nabi Sulaiman kan masuk manggil malaikat jin segala macam. Comeh lah orang cakap dek lain calik kayaknya rasanya. Dari Sulaiman kalau malaikat maut itu Sulaiman tolong perintahkan angin hantar nambo ke India. Nabi Sulaiman di mana? Di Palestina. Suruh hantar ke India. Pada itu malaikat maut lah buruk colik kayaknya. Enak. Diperintah dari Nabi Sulaiman angin hantar ke India. Besok siang malaikat kau datang balik. Tanya Nabi Sulaiman. Badek buruk nak colik aku ke kawan yang duduk sebelah ambo petang. Jawab malaikat kok, bandak kaburuk cali ambo kenyo. Ambo diperintah di Allah mencabut nyawanya di India nya siko je baru. Nah, payah ambo petang ke India kironya lah mencogok situ. Dalam gunanya petangnya lah. Nah, hanya lari ke India melaan mati. Kira di situ diperintah Allah untuk mati lah. Makanya rasa mati lah ke channel 3-nya bu. Kapan? Itu tidak tahu adalah innallaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Kiamat kau bila mulai? Mati. Kan ada hadis Nabi, "Mamata faqad qamat qiyamatuhu." Orang yang telah mati sungguh mulailah kiamat untuknya. Kalau lah mati waktu lah mulai kiamat jawab lah. Anda tahu ada innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang kedua, di mana? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seorang tak tahu pasti di mana akan mati. Termasuk penyebabnya bu. Oh nanti tinggal di tepi gunung lentam tu akan mati tertimbun longsor lain. Nanti tinggal di tepi laut, lon matan tulu ka mati dalam menombak lebu. Malah nanti tinggal di gunung kau sampai berenang ke laut, situ matinya. Contoh anak Ridwan Kamil badek ke Swiss nonanya sampai berenangan. Nah, kapannya berenang ke kini situ sampai matinya Allah. Nah, jadi sampai sebabnya tak tahu lah. Iku nangka kecelakaan, kau nangka matiannya, kau nangka tertimbun tanah longsor. Anak, amaku jangan comeh nalepak ko anan teraga makan aja lah. Anak, makan lah. Kadang-kadang lah ibu aja papa diminta eko anaknya kolesterol beko, minta lo sambanya asam urat beko, minta lo eko ada darah tinggi dia beko. Saya gua sempode ke sempode nya nana pele. Agilah tu ibu, dah banyak kematian nya. Dia kematian, jangan malah banyak-banyak ni, tu lah kan, jangan malah banyak-banyak, ya kan? Nah, jadi tak tahu ada, Allah tahu. Dan ketiga, bagaimana aku bisa awak pesankan, ba'a kematian awak, itu tergantung dari request awak.
na sonangnya, na sakitnya. So malaikat mencabut kan tak sama lah. Wan nazi'ati warqa wan nasitati nasta. Ingin yang senangnya syarat dua cakap. Syarat cakap. Innal ladzina qalu rabbunallah. Yang mengatakan Rabb kami Allah, artinya orang yang beriman. Yang kedua summastaqamu, kemudian dia istiqamah dengan amal. Satu hadis matan nas ala ma ta'isu bihi. Manusia itu dimatikan sesuai dengan kesukaannya. Kalau kesukaannya baca Al-Quran, mudah-mudahan sedang baca Quran. Kesukaannya solat, mudah-mudahan sedang sujud. Nya dicabut oleh Allah. Nah, sedang puasa awak, kesukaannya puasa, sedang puasa itu ndaknya. Kalau kesukaannya di meja judi, mungkin situ lo kan. Di diskotik segala macamnya, kok situ lo dipanggil Allah. Maka Allah katakan summastaqamu, istiqamah awak ju ibadah awak lah. Syarat duanya itu bisa awak pilih dulu. Pinam pertama dan kedua cakap ndak bisa tawar menawar waktunya. Ndak bisa tambah, ndak bisa dikurangi. Di mana sebabnya awak juga ndak tahu. Tapi bagaimananya ini tergantung kepada yang kita pesan. Mana request nan senangnya nasa tergantung jawab lagi. Kalau ingin senang iman dan istiqamah. Nah, jadi Rasul itu diberi kitab. Kemudian ada lagi mukjizat. Gunanya kitab liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, untuk memutuskan antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. Masalah kerasulan lah ada dalam kitab inyo, ada lo dalam Al-Quran. Masalah kehidupan sehari-hari ada dalam Al-Quran. Nah, masalah hukum Al-Quran lengkap, kitab itu lengkap. Cuma sayangnya awak tidak mau menegakkan Al-Quran. Tidak mau awak berhukum dengan Al-Quran. Sebab hukuman Al-Quran lah yang adil seadil-adilnya. Nah, dan bertujuan memberikan efek jerak. Jadi hukum yang dibuat de manusia, produk manusia, tidak ada menyebabkan efek jerak setelah anak. Kalau mencilok, dalam agama potong tangan. Ndak inyo aja, orang lain pun khawatir lemah. Kok mencilok loak terbukti beko tentu kebantu itu loak deh. Sampai mati orang kata bahasa mantan pamaliang. Kini ndak menciloknya yang ke sekian miliar, aku orang enggak sekian tahun. Kadang-kadang dia pacalik ke orang lain kurang tadi mama ndak jaleh kan. Kan ndak jaleh lah tadi mah ditahan. Nah, Allah mengajar as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Kece Allah potong tangan, kece orang awak potong tahanan. Kalau tidak beda, nah itu maka jadi-jadinya nalai. Kece Allah potong tangan, anak bakaraja orang awak potong tahanan. Salah menterjemahnya gak asli. Itu maka jadi-jadi. Jadi kitab itu gunanya untuk menghukum antara manusia. Tidaklah mereka berselisih kecuali pada apa yang telah diberikan kepada mereka kitab. Masalah Nabi Muhammad, mereka sudah duluan tahu. Allahi Nabi Muhammad telah ciri-ciri yang akan jadi Rasul terakhir. Nyalah tahu dulu. Kok ciri-cirinya? Rupanya ciri-ciri itu ada pada Nabi Muhammad. Cuma yang tidak mau mengikut dia. Disebut jalih dalam ayat itu baghyam bainahum. Karena iri dengki sesama mereka. Allah berulang kali kita ingin jauhkan sifat
iri, hasad, enak. Ialah kita enak. Jadi Allah beri hidayah. Siapa kada hidayah Allah? Orang yang beriman. Jadi nampaknya ibu bapak semakin kuat iman, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan hidayah Allah. Awak minta 7 kali sehari semalam paling kurang. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat 213. Ayat yang ke-214. Nah, ini menjelaskan orang yang dapat untuk masuk surga cakap. Memang tak gampang. Tak gampang nak. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira kamu akan dapat masuk surga? Nah, padahal belum datang lagi kepada kamu perumpamaan orang-orang sebelum kamu yang bersama Nabi. Mereka ditimpa oleh kesulitan. Arti kesulitan itu kekurangan bahan makanan, kemiskinan, wadorra, kemudaratan, ancaman fisik, wazulzilu, dan mereka digoncang. Bukan fisiknya yang digoncang, tapi akidahnya. Jadi perjuangan para rasul bersama sahabat-sahabat dibanding dengan perjuangan awak kini, alun seperbera perjuangan awak lain. Nah, alun seperbera lain penderitaan yang kita rasakan dalam menegakkan agama. Jadi kewajiban awak terhadap agama kau dua. Yang pertama mengamalkan, yang kedua memperjuangkan. Kalau awak banding antara keduanya itu, mengamalkan dan memperjuangkan, agaknya jauh lebih berat memperjuangkan. Kalau baru satu nawak lakukan, jangan diarok lo ke masuk surga lain. Awaklah beramal, solat, puasa, segala macam, tapi memperjuangkan Islam tak satu orang. Jangan diarok lo masuk surga. Banyak ayat-ayat senada juga mabu. Memperjuangkan, kalau mengamalkan bisa awak surang. Ibu-ibu, hendak hari kini kuah awak berkuah kaki amulail baca Quran, di rumah je beribadah, awak surang je bisa. Tapi untuk memperjuangkan Islam perlu kebersamaan, perlu pengorbanan. Nah, banyak yang dituntut di situ. Nah, jadi awak memang kaduanya kau laksanakan. Kalau tidak, jangan diarok lo ke masuk surga. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira kamu akan dapat masuk surga? Nah, padahal belum datang lagi kepada kamu perumpamaan yang dirasakan oleh rasul-rasul, oleh nabi-nabi, orang-orang terdahulu, bagaimana mereka memperjuangkan agama. Malah ada yang ditarik di tengah bebatuan padang pasir, enak macam-macam. Nah, jadi makanya ibu-ibu, artinya Allah menuntut kita untuk selalu enak meningkatkan perjuangan kita dalam menegakkan agama. Ayat 215, yas'alunaka maza yunfikun. Mereka bertanya kepada engkau apa yang akan mereka infakkan. Banyak ayat yang diawali dengan yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau. Ada nanya-tanyon anil khamri. Ada yang bertanya tentang darah haid. Kalau kau nanya-tanyon, nanya-tanyon, yas'alunaka maza yunfikun. Apa yang akan mereka infakkan? Apa yang akan mereka infakkan? Lalu kata Allah, qul ma anfaqtum min khairin. Katakan apa yang akan kamu infakkan itu
min khairin, dari yang baik. Nah, wajali ibu bapak ada ayat lain. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Awalnya perintah Allah siapa? Amfiku, infakkan sebelum datang kematian. Cuma kalau kita belum mati itu datang kawak. Setelah datang mati ada orang yang minta ditangguhkan. Tangguhkan kami dulu ya Allah. Fa as-saddaqa. Bahkan tak nyokecen. Fa'am fiku. Fa'am faku. Aku akan berinfak. Mana betulnya? Baku batuka di jongnya. Perintah Allah cakap amfiku, infakkan. Malah ada orang ketika dia meninggal minta tangguh, dia mati, fa'as saddaqa. Kalau infak itu hanya yang berbentuk materi saja. Bersedekah, wakfiti, wakafkan tanah dan segala macamnya hanya yang berbentuk materi. Kalau as-sadaqah, sadaqah itu di samping yang berbentuk materi juga termasuk yang tidak materi. Nah, kalau infak na materi aja. Kalau sedekah materi dan yang bukan materi. Ada dengan tenaga, ada infak dengan pemikiran. Sehingga dikecil dalam hadis membuang ranjau, duri, kacau dari jalanan itu adalah sedekah. Nampak dawat nangka mengganggu orang lewat, rasulnya gitu awak singkirkan itu adalah sedekah. Nah, at-tabassumu fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada teman itu adalah sedekah. Jadi kok kurang-kurang ibu-ibu sedekahnya piti senyum-senyum aja sepanjang jalan kok. Alah mah. Ya kok kurang sedekahnya piti. Abis senyum-senyum sepanjang jalan. Itu sedekah cuma. Saya lah ibu. Alah. Ya kan? Yang sedekah itu ibu-ibu bapak-bapak ada dua. Dalam ayat tau'an wa karha. Tau'an wa karha. Ada yang berinfak secara sukarela. Ada yang karha secara terpaksa. Baru aja ada. Aku ada lo infak ko secara terpaksa. Ada yang sukarela. Kalau sukarela ketika kota amal lewat ke muka awak cakap itu kan sukarela aja nak. Kalau sukarela paling-paling masuk 2.000, 5.000. Nah 100.000 jarang nak. Kalau nanta paso diutus dalam ramal yang menciluk ke mahana. Enak. Atau binatang nama biak. Kalau diambil orang, diambil binatang, laisa barrawa, maka dinilai sama dengan sedekah kan betul. Enak awak tanam pepaya di halaman rumah, buah kadang lakun yang apa ngan awak besok ndak bah diambil galai. Kiro beko malam dulu orang rondo mabik, cari pagi ndak boleh. Laisa bawa dinilai sama dengan sedekah. Tapi jangan betul ibu tempat awak lo kali kilang cek sumpah setengah mati nangka dialin pusing dan dah anjingnya cek lo. Allah, nak kali kilang aku balik, tidak ya kembali. Jadi ikhlas saja lah. Sedekah secara terpaksa. Nah, jadi ada seorang nama bin. Oh ibu mabit piti suami beruntunglah pak. Sedekah secara terpaksa. Lah, anak mabit bah kalau isteri mabit piti suami tak bersorak.
Ndak dosa dah bu. Tapi jangan mulai beko diamalkan gaji kau kali ya. Awak nak kau rasa dah bapak beko dah. Nah, ndak berdosa bilo. Kalau piti banyak, inyo sampili. Enak. Ambil jelahnya Nabi. Nah, jadi kalau ibu-ibu mengambil piti suami ndak berdosa. So uang suami adalah uang istri. Uang istri ada apa nak ibu-ibu dia? Apa nak yang kira masalah itu kan? Ambil apa? Jadi ya ada yang tau'an, ada karha. Ya kan? Ada yang karha secara terpaksa. Nah, lalu dijelaskan dalam ayat ini yang akan diinfakkan itu ada disebutnya siapa? Min khairin, dari yang baik. Nah, kalau jalan kalau infak materi je cakap, kalau sedekah. Nah, penyesalan orang kemati bah, age tangguh kami akan bersedekah. Bukan hanya bersedekah, fa'as-sadaqah. Banyak tasdidnya di situ. Berlipat-lipat malah. Nah, tidak hanya sekedar bersedekah, berlipat-lipat. Kocik dapat dia nya sedekah dua. Itu yang as-sadaqah cakap. Sama dengan sabar kan perintah menyuruh anak salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Bakok pakai wastabir. Perintahnya lain wasbirnya. Wasbir 'ala ma asabak. Sabarlah atas apa yang menimpa diri engkau. Kau ndak wastabir. Sabarnya tu yang ekstra. Kalau untuk yang lain, kalau kecil sabar wasbirnya. Sabar biasanya. Baru itu musibah kau terjadi sekali-sekalinya. Ndak bakal panjangan dah. Meninggal orang gaya awak. Paling-paling kejadian 2 kali. Apa cik amak cik. Kan 2 kali nah. Tapi menyuruh anak solat berkepanjangan sehari 5 kali. Yalah. Jadi sedekah itu untuk sialai. Disebutkan dalam ayat cakap. Falil walidain. Orang tua dulu. Nah, jadi orang tua kau jangan sampai nyo minta awak nak bantu. Nah, makanya dalam berbuat baik kepada orang tua dulu kita jelaskan tindakannya di sisi awak. Ada je ayat wabil walidaini, bi itu dekat. Nah, dekat orang tua, karib kerabat, orang miskin, karib kerabat, keluarga, ponakan, adik, kakak, segala macam, anak yatim. Wal masakin. Masakin biasanya ayat kalau sebut masakin ada celai kawannya fuqara, fakir kan. Kalau disebutkan satu itu berarti tabau keduanya. Bedanya kalau miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kalau fuqara na lebih parah lo dari tulai. Tidak bisa memenuhi kebutuhan yang wajib 50%, malah berusaha pun tidak bisa. Itu fuqara lah. Jadi untuk itu bersedekah. Wa ibn sabil, orang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu kerjakan dari kebaikan, Allah pasti tahu. Jadi ibu bapak-bapak, sebelum datang penyesalan, ya Allah agiam bokotus de abu yunaka berinfak saduallah fa'as sadaqah. Enak. Sebelum itu terjadi, dari kini-kini cope-cope wa berinfak kok. Jangan disimpan-simpan jangan banyak di rumah lain. Kok mati ke kau? Padahal Nabi ngejar, apabila kamu berada di waktu pagi, jangan ditunggu waktu sore. Jadi pulang ibu-ibu bapak ambil hantar sekali ke kau balik ke pengurus. Aku Pak Mbah. Kalau berada waktu sore, jadi nantian waktu pagi. Ya, itu beribadah betul. Jangan 24 jam, bisa 12 jam tak terjamin dah. Allah tak meminta sadodo sebahagian. Oh, kau tak adona piti cakap, adona akan mengganggu di jalan, wasingkirkan. Panggil gotong royong apa infak dengan tenaga. Piti ndak ada tenaga, ndak ada pikiran orang codik lupa dawak lagi. Coba cakap lagi. Senyum-senyum saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.